Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sejen Alam Official atau Sehu Tolang Misteri. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi sini tuh saya tuh ingin menceritakan ya, atau memberitahukan kepada penonton, sejak kapan sih Bang Sehu itu istilahnya mengerti tentang hal-hal goib atau istilahnya yang tidak terlihat itu ya. Jadi itu sebenarnya tuh saya itu ya, terus terang saya itu tidak pernah belajar atau tidak pernah istilahnya berguru sama siapapun ya. Benar, saya itu nggak pernah berguru atau ibaratnya memiliki guru atau apa. Jadi awal mulanya itu ya, saya itu pertama kali merasakan ya. Jadi saya ingat sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang tuh saya masih ingat benar-benar jelas banget. Jadi pertama kali saya itu menjumpain sosok ya, itu benar real ya. Tapi yang jelas itu sangat ngeri ya, sampai sekarang pun saya sampai masih ingat ya. Jadi pertama kali itu pas saya itu masih umur sekitar 6 tahun ya, 6 tahun. Ya 6 tahun bener lah, SD kelas 1-an lah. Jadi dulu tuh saya itu sangat penakut ya, atau istilahnya itu kecing ya, kalau bahasa Jawanya itu kecing atau wanci lah. Kalau kemana-mana itu pikirannya yang enggak gitu ya, pikirannya gimana, takut gitu ya. Dan saya itu setiap ke toilet ke mana itu selalu temenin sama orang tua ya. Nah pas kebetulan waktu itu kan, kalau dulu itu kalau pas hari Jumat itu ya, hari Jumat itu kayak istilahnya bapak saya kan kebetulan juga dulu guru ngaji ya. Jadi dia itu sering ada panggilan buat selamatan itu ya, di acara ya, entah itu kawinan atau istilahnya Jumatan gitu ya. Nah kebetulan bapak saya pas nggak ada ya, emak saya itu ada di istilahnya di dalam, cuman kan emak saya kan udahlah, masa nggak berani, anak-anak itu harus berani itu ya. Saya itu waktu itu minta diantar kencing gitu ya. Jadi minta diantarin kencing, saya itu biasanya kalau ada bapak saya itu saya kencing itu di belakang gitu ya. Nah kebetulan pas itu saya, karena pikiran saya itu ya, pikiran saya itu di depan itu lebih ramai gitu ya, lebih istilahnya ya masih ada orang gitulah pikiran saya gitu ya. Karena itu kebetulan masih sekitar jam 11 malam ya. Nah kalau di kampung itu kan jam 11 malam itu orang kan udah sepi ya, udah istilahnya udah kayak seolah-olah udah sepi banget itulah, udah nggak ada orang lalu lalang gitu ya. Padahal tempat saya itu, rumah saya kebetulan di jalan raya ya, depan jalan raya itu. Jadi rumah itu depannya itu jalan raya, jalan gede, jalan istilahnya menuju ke desa lain itulah ya. Nah kebetulan di depan rumah saya itu dulu masih ada pohon pete, terus pohon mangga ya. Mangganya sih ya dulu banyak depan rumah dulu. Mangga tuh kalau nggak salah dulu ada 5 pohon, terus ada pohon nangka, terus ada pohon petai gitu ya. Pohon petainya tuh gede banget gitu ya. Nah pas saya itu keluar itu ya, kan itu kan masih rindang ya. Jadi dulu rumah saya itu depan jalan raya tapi pohonnya banyak gitu loh. Karena lahannya dulu luas ya, depannya itu banyak istilahnya banyak pohon lah, ditanamin tanaman sama bapak saya. Nah di situ saya tuh kencing ya, kencing di depan. Tapi saya belum punya toilet, benar demi saya nggak punya toilet dulu. Jadi toiletnya itu gabungan, jadi satu keluarga itu ada berapa rumah, 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Itu toiletnya satu di tengah-tengah, itu pun agak jauh ya. Nah saya tuh lebih milih di depan rumah. Saya kencing masih kecil ya, di depan itu buat naik motor itu ya, buat naik motor saya kencing gitu ya. Nah pas itu pas malam Jumat kebetulan ya, kalau nggak salah malam Jumat ya, punya malam lah, punya pas bapak saya lagi pergi lah kemana gitu ya, ada panggilan pengajian atau apalah gitu ya. Nah saya kencing situ ya. Nah pas itu baru pertengahan ya, setek itu ada suara jatuh dari atas, glek, bener-bener tuh jatuh depan saya itu kan ya, agak jauh sih, agak sekitar 5 meter lah. Dia tuh jatuh, terus berwarna putih, masuk langsung. Gue lagi kencing belum kelar, langsung lari saya ke dalam. Ini langsung saya tutup pintu sambil teriak gitu ya. Nggak tahu itu orang iseng, tapi kalau orang iseng kayaknya nggak mungkin, karena nggak ada siapa-siapa di situ ya. Karena benar-benar udah malam juga ya.
Nah itu jatuh dari atas itu saya tuh hampir pingsan kali ya. Nah semenjak itu tuh saya makin istilahnya makin ya semakin gimana lah, jadi semakin takut kemana-mana, jadi takut gitu ya. Akhirnya setiap saya itu kemana-mana itu selalu saya nggak mau kalau ke toilet atau ke buang apa air kecil itu saya harus ditemenin itu ya. Sampai tidur pun saya tuh nggak mau ditinggal. Pokoknya kalau saya tidur tuh saya temenin papa saya dulu ya. Pokoknya kalau saya masih tidur tuh saya nyariin papa saya. Bahkan kalau udah pas ngelilir ya tengah malam bangun itu ya, saya masuk ke kamar orang tua saya tarik papa suruh nemenin itu. Ingat banget demi saya nggak bohong. Nah berlanjut lagi ya. Nah pas itu juga keduanya itu saya itu kan kalau buang air besar itu kan saya itu ke itu ya dapuran bambu ya. Dapuran bambu itu sungai ya, terus ada kayak apa ya, jamban itulah ya, jamban. Nah di situ mulai lagi tuh. Jadi pas itu waktu itu kan bapak saya nungguin, padahal bapak saya ada itu. Cuman saya itu istilahnya saya sendiri itu udah umur bangsa sekitar ya udah 7-8 tahunan lah ya. Saya ingatnya itu ya. Saya itu pergi ke itu dapuran bambu itu sambil buang air besar ya. Nah disitu saya tuh nungguin. Saya pikir ya, saya itu nungguin gak mau duduk di jambannya. Kenapa? Karena saya itu melihat itu situ ada yang lagi duduk gitu ya. Dia duduk, saya pikir itu dia lagi buang air besar. Jadi saya nungguin itu loh. Saya nungguin, saya berdiri. Bapak saya kan sambil nyariin mangga ya. Kan situ kan ada mangga juga. Jadi mangganya tuh sering pada jatuh gitu ya. Itu masih punya saudara juga. Jadi bapak saya itu nyariin mangga gitu kan. Saya di situ nungguin. Kiranya bapak saya udah di jambannya gitu ya. Saya tuh berdiri. Terus bapak saya balik habis nyariin mangganya itu. Ditanya, "Kenapa belum itu?" Aneh berarti. Saya turun. Ini jamban nih loh, anak wong kok, anak sing nong, anak lagi ning anu mendi laka. Pas saya nengok itu benar gak ada. Padahal itu saya jelas itu ya. Itu benar-benar ada yang lagi duduk di situ. Tapi pas bapak saya datang itu udah gak ada itu loh, gue bingung. Makanya saya itu gak ke jambannya karena saya melihat itu ada yang lagi duduk di situ gitu loh. Makin tambah jadi gitu loh. Tek, udahlah, udah berjalan tuh banyak banget sebenarnya. Cuman yang saya ingat itu ya. Nah mempersingkat waktu lagi, pengalaman lagi ya, itu sih udah agak mulai sedikit aneh gitu ya. Jadi dulu itu pas waktu ya udah kelas SMA gitu ya, SMA gitu ya, itu saya itu pengalaman buruk ya, pengalaman yang aneh banget itu. Kalian mau percaya atau tidak ya, saya itu ya pas waktu masih SMA lah, SMA itu beberapa kali itu ya, terus terang saya itu setiap hari itu ya, itu Bandungnya setengah mati menjelang berada dewasa itu ya, umur dewasa itu saya itu Bandungnya nggak ketulungan pokoknya jangan pernah meniru ya, karena namanya anak muda ya. Jadi dulu tuh saya sempat istilahnya itu menguasain satu sekolahan. Bener, saya nggak bohong, saya itu kalau dibilang jahat banget dulu ya, nggak tahu itu. Itu pengalaman kelam banget buat saya, nggak usah diceritain kali ya, karena itu benar-benar parah banget lah ya. Bener, yang terakhir itu saya itu merasakan keanehan pada diri saya itu ya, pas ada acara itu ya, acara apa sih namanya ya, metikan ya kalau di kampung itu istilahnya ulang tahun mau panen ya, panen tebu itu setiap setahun sekali itu ada pesta rakyat ya, pasar malam di pabrik gula ya. Itu mempersingkat waktu ya, saya sebenarnya ada cerita lagi cuman saya agak sedikit remong-remong, saya takut salah ceritanya. Nah itu kejadian yang di luar nalar, di luar logis banget itu. Jadi itu waktu itu tuh saya itu ada berapa orang ya,
kalau nggak salah itu 6 orang ya. Itu tuh pengalaman paling pahit itu ya. 6 orang, bayangin aja tuh 6 orang. Itu kita itu dikeroyok ya. Terus terang, saya nggak bohong, demi Allah. Itu sekitar tahun berapa ya? SMA lah kalau nggak salah ya. Saya masih SMA. Saya itu dikeroyok sekitar 6 orang, saya kan 6 orang dikeroyok hampir 25 lebih orang. ABG lah, sama SMA juga lah ya. Ada juga yang lebih dari SMA itu ya. Itu bayangin 6 orang dikeroyok 25 orang. Dan saya itu kalau nggak salah itu ya, pas waktu itu tuh saya dikeroyok itu hampir 4 orang. Saya dikeroyok 4 orang, demi Allah, bener. Saya dikeroyok, hajar kayak kanan kiri, ceprak. Waduh, gue bangun ada yang dari belakang cekrek, saya jatuh lagi. Itu bener-bener kalau di luar nalar saya bonyok gitu ya. Bener, itu kalau di luar nalar saya itu udah nggak tahu lah. Padahal saya nggak pernah pegang yang namanya jimat atau apa, nggak pernah. Saya nggak pernah megang yang namanya jimat, enggak, saya nggak butuh. Nah itu anehnya, bayangin aja lah 6 orang ngadepin 25 orang, dan yang saya hadapin itu 4 orang lebih gitu. Pokoknya depan, belakang, kanan, kiri, aduh ampun, pokoknya udah kayak orang mau dikebugin maling lah itu. Nah itu, tapi yang difatalin lagi tuh teman saya ternyata ada yang membawa senjata ya. Itu kelam banget lah. Karena mungkin bela diri ya. 6 lawan 25 bro. Ya jadi, dan saya itu ingat banget, saya itu dikeroyok sampai 4 orang lebih. Itu kalau istilahnya saya ingat tuh, hajarnya tuh ibaratnya dipukul tuh dari depan gini, bibir tuh pernah. Saya ingat tuh tonjokannya jelas banget, cekrek. Tapi bingungnya tuh saya setiap ditonjok itu bangun sendiri gitu loh. Sampai ibaratnya ya saya juga mukul, tetap kena, mereka juga ada yang kena ya. Yang asal-asalan lah, saya nggak perhatiin mukanya, yang penting jelas pada kena lah. Saya itu jatuh bangunnya kayak orang itulah, kayak boxing gitu loh. Yang bingung itu ya, anehnya saya itu demi Allah, itu saya tuh nggak ada luka sama sekali. Saya nggak bohong, masih ada saksinya teman saya. Itu saya itu sama sekali itu ditonjok kanan kiri sampai jatuh ke aspal itu ya, kan di tengah-tengah jalan gitu ya. Alhamdulillah tuh saya tuh sama sekali nggak ada luka, bener. Cuman ada, saya ingat itu cuman kayak sobek dikit aja, itu kayak orang dicakar doang gitu, bener, kayak kecakar doang gitu. Gue bingung itu. Iya bener, itu kejadian yang paling tidak patut banget lah. Kalian jangan pernah meniru ya. Nah setelah beberapa saat lagi tek ini naik tank ya, jadi enggak dari awal mulanya ya, jadi saya itu agak potong-potong yang menarik aja ya. Yang selanjutnya lagi itu pas saya itu menjelang istilahnya habis lulus lah, udah kerja ya. Saya udah kerja di Jakarta. Itu mempersingkat waktu ya. Itu punya banyak banget, tapi kalau saya ceritain itu satu hari itu nggak cukup ya saya ceritain semua. Jadi yang seru-seru aja ya, yang benar-benar nyata kelihatan gitu. Ya ceritanya tuh bapak saya ya lagi sakit itu ya. Saya itu disuruh untuk beli apa namanya, bubur ya. Buburnya sedangkan udah malam ya, padahal masih jam 9 malam ya. Saya itu disuruh cari bubur itu ya, karena makannya masih bubur itu kan. Saya pas lagi sakit, almarhum ya. Saya itu disuruh, itu udah lulus ya, udah kerja, saya disuruh beli bubur. Nah itu tuh saya itu dicegat, bener-bener dihadang gitu ya. Lagi-lagi poci lagi ya. Jadi itu saya itu makanya agak bergidik nih gitu bro. Jadi itu waktu itu di pinggir jalan ya, saya pikir itu apa namanya, waring gitu ya, kain goni gitu yang buat beras itu ya, karung di pinggir jalan itu berdiri. Iya, jadi kayak saya pikir itu buat orang-orangan sawah gitu loh ya. Berdiri, saya kan naik motor, saya lihat spion gitu loh, spion
spion itu tuh loncat bro, kaget banget di belakang saya, kaget banget, ya ampun, astagfirullahaladzim, langsung ngebut kan. Itu saya belum, istilahnya masih jiwa penakut itu masih ada ya tetap ya, saya itu belum terbiasa, istilahnya belum dilatih gitu ya. Itu loncat itu, saya tuh sampai bingung, saya mau pulang itu, sedangkan jalur yang paling enak itu di situ doang gitu loh, yang lainnya tuh harus muter-muter jauh-jauh banget gitu loh. Dan lebih parah lagi tempatnya, lokasinya itu. Akhirnya pun saya ngomong sama pedagang buburnya, saya bilang, saya bisa gini nih, tadi ngelihat pocong gitu ya. Tukang bubur itu pun bilang, udah nggak apa-apa, itu cuma di perutnya lewat doang sih, nggak apa-apa itu. Akhirnya saya beraniin diri, itu udah nggak ada, saya udah pulang lagi itu udah nggak ada. Dan saya itu cari, istilahnya sambil tengok-tengok gitu ya, sampai saya duduknya itu ke belakang banget itu loh. Jadi biar nggak ada space gitu lah ya, sampai ke belakang banget gini, naik motornya saya, itu benar-benar nggak ada ya. Nah, saya pun cerita ke keluarga juga gini sama adik saya juga, sama abang saya, abang ipar ya, saya habis dicegat kayak gini, udah saya cuekin lagi gitu. Pokoknya bener-bener itu nyata dan real. Dan yang terakhirnya lagi itu, saya pas waktu mau beli bakso ya, kebetulan sedang lagi ada acara hajatan ya, kalau nggak saya salah hajatan adik saya. Itu pengalaman yang benar-benar terjadi dan benar-benar real ya. Jadi orang kalau hajatan itu ya, orang hajatan itu kan banyak yang bantuin ya, itu pada minta beli bakso gitu loh. Padahal udah jam 8 loh, jam 8 malam itu. Saya itu pergi ke daerah Jati Barang ya, di Brebes ya, Jati Barang Brebes, di pabrik gula juga dekat ya. Nah saya itu karena istilahnya saya itu ingin membelikan bakso ya, karena saya kan kebetulan dari Jakarta juga ya, namanya orang kampung itu ya, ibaratnya orang emak-emak itu kan, taunya orang di Jakarta itu duitnya banyak gitu ya. Jadi minta dibeliin bakso, jadi mau gak mau ya saya harus beliin itu ya. Saya pun pergi sendirian pas hujan gerimis lah ya. Nah kebetulan situ juga terkenal angker juga ya, di daerah Tegal juga ya, masih perbatasan Brebes Tegal itu ya. Jadi tengah kanan kirinya tuh sawah ya, sawah, dan di situ terkenal emang dulu pernah ada pembunuhan juga ya di situ ya, katanya seorang santri gitu ya yang dikubur di situ katanya. Nah saya itu lewat itu ya, kalau nggak salah masih setengah 8 malam ya, cuman di situ sepi banget, pernah pas gerimis juga, jadi nggak ada orang. Ya ada sih ada, cuman jarang lah, 1-2 orang itu lewat ke situ malam hari itu, jarang banget lah, hampir nggak ada sama sekali. Ya sekarang sih udah mulai agak terang gitu, jadi pada berani gitu ya. Waduh dulu mah parah banget ya. Nah situ tuh, itu saya belum terjun di YouTube ya, saya belum terjun di YouTube, belum mengenal yang namanya YouTube ya. Bener, itu kalau nggak salah masih 2010 2011an itu lah ya, 12 lah, 12 enggak lah, iya kayaknya sih, pas waktu hajatan lah, hajatan nyunatin ponakan saya itu, bener ya. Saya beli bakso. Nah saya itu lewat di situ ya, di sebuah jembatan ya, jembatan yang terkenal angker, banyak sekali yang kejadian kecelakaan di situ juga ya. Bahkan banyak ada yang pernah meninggal juga dari tetangga desa saya juga. Itu pernah ada yang meninggal di situ, anak sama ibunya, sama banyak banget situ, bener, yang pernah meninggal di situ, di lokasi itu banyak banget, bener. Jadi karena jalannya gelap, terus ada lubang ya, sering ada yang meninggal di situ, kecelakaan itu ya. Nah saya itu dikagetkan oleh sebuah kejadian ya. Saya itu melewat, saya ingat banget itu ya. Jadi penampakan itu tuh benar-benar kayak seolah-olah tuh pertama kali mau muncul itu, saya benar-benar lihat itu ya. Dia itu berbentuk asap ya. Pas waktu itu saya itu dari jauh tuh kayak asap orang mulai bakar-bakaran jerami gitu ya. Tiba-tiba tuh set itu ya, di pinggir jalan gitu loh. Jadi karena ada rumput-rumput itu ya.
Saya pikir orang bakar-bakar itu apa, sampah atau jerami gitu ya. Nah saya kan dari jauh kan, lampu motor kan kelihatan ya, set. Saya pikir itu lagi bakar-bakaran jerami gitu ya. Nah pas saya dekat, seret, udah berapa jarak, sekitar 10 meter 20 meter lah, seret. Saya itu perhatiin terus itu apa namanya, asap itu ya, karena kok sepi ya gitu. Saya perhatiin dekat. Nah saya perhatiin semakin dekat dia itu bentuk sosok itu pocong. Astagfirullahaladzim, kenapa pocong terus ya, ambiar gitu. Itu benar-benar itu bentuk benar. Saya itu tancap motor itu sekenceng-kencengnya itu, bener. Mungkin itulah, saya juga nggak tahu. Kapan waktunya saya juga ingin ungkap di situ ya. Jadi itu saya itu terlihatnya itu seperti asap ya. Mungkin kalau orang yang istilahnya penakut ya mungkin bisa jatuh gitu ya. Udah ke sawah gitu lah pokoknya. Orang jalannya itu rusak gitu ya. Iya benar itu, astagfirullahaladzim. Gue langsung geber, sampai saya itu benar-benar pulangnya itu saya nggak berani lewat situ. Benar. Saya itu muter. Itu benar-benar saya ngelihat jelas banget itu. Aduh, jadi itu dari awal mulanya itu dari asap gitu, seret, kayak asap putih gitu ya, seret, tahu tuh bentuk bener-bener ambiar. Tuh pengalaman lagi ya. Ini saya mempersingkat waktu lagi ya, tak berapa tahun kemudian itu. Ini lanjut lagi ke pengalaman di Jakarta ya. Ini saya udah di perantauan ya. Saya itu dari tahun 2007 ya. Saya itu udah merantau ke Jakarta ya. Nah di situ tuh saya kebetulan itu saya itu kerja itu udah hampir berapa tahun ya, 12 tahun lebih ya. Saya itu masih di satu perusahaan. Saya nggak pernah pindah-pindah karena saya itu orangnya setia bro. Ya bro bener. Nah di situ tuh pertama kali saya kerja kan di gedung ya, di gedung itu pun pertama saya itu kerja ya, saya kan tidurnya itu masih belum punya apa, belum punya kasur lipat ya. Saya tidurnya itu di kursi ya, setiap tidur saya di kursi dan yang lainnya di atas ya, di lantai emas, di lantai 5. Saya itu tidurnya di lantai 4. Itu ada sebuah, kan itu ruangannya itu kebetulan nggak dipakai ya, ibaratnya kayak gudang kosong gitu ya, kayak gudang kosong. Itu bener, demi saya nggak bohong, itu bener-bener demi itu. Pertama kali saya kerja itu saya belum kenal YouTube juga ya, belum. Saya pertama kerja baru tidur di situ aja itu, saya tidur di kursi. Itu saya tuh benar-benar diganggu ya sama penunggunya di perusahaan saya sendiri ya, tapi saya nggak menyebutin ya. Yang jelas itu benar, itu kejadian nyata, real. Itu saya itu pertama kali saya kerja itu diganggu sosok itu juga, poci lagi bro. Kenapa itu? Benar itu. Udahlah itu nggak usah ceritain ya, udah biarin aja. Dan saya itu pertamanya di gedung lama ya, terus pindah ke gedung baru ya. Ini benar kenyataannya, tapi saya nggak mau ceritain. Itu ibaratnya itu saya udah memiliki sedikit ada mental itu ya, ada berani lah, udah memberanikan diri. Yang terakhir lagi, itu saya tuh udah mulai mengasah, udah mulai yakin, optimis gitu ya, bahwa jin itu takut dengan manusia ya. Nah kebetulan saya pindah ke gedung yang baru ya, tempat kerja saya. Nah saya itu tinggalnya berdua dulu ya, namanya dulu itu Bang Sam ya, Bang Sam ya. Nah dia itu tidurnya sama saya gitu ya, bukan tidur sama saya, maksudnya satu gedung ya, mes, tinggal di mes bersama bareng lah. Nah dia itu sering istilahnya diganggu ya, bener di kamar salah satu kamar di tempat saya tinggal ya, yang tempat saya saat ini saya tinggalin sampai sekarang, saya masih di tempat ini.
Ini jangan-jangan dia dengar ya, tapi alhamdulillah insya Allah udah nggak ada lah. Jadi gitu bro. Jadi pas pertama saya di sini, teman saya itu digangguin itu loh, di istilahnya digodain itu, katanya kalau tidur situ digangguin terus lah. Akhirnya saya itu bilang udah saya tukeran deh, saya tidur di situ, jajal itu kan, wani beli harus tempiling dah saya teman itu. Saya seringnya kayak gitu kan. Akhirnya ya gitu, itu benar. Itu pas waktu itu tuh saya didatengin berapa kali ya, tek tek tek. Akhirnya saya tantang sekalian, kalau bener-bener jenengan itu mengganggu ya, mengganggu kita tinggal di sini, ini alam kita berpijak ya. Kalau jenengan istilahnya mau ganggu saya terus, saya pindahin jenengan. Akhirnya dia tuh benar-benar gangguin terus itu ya. Akhirnya terpaksa ya, saya pun istilahnya benar itu saya benar-benar saya pindahin ya, saya geserin ke dia itu. Sebenarnya nggak digeserin, dia itu pindah sendiri ya. Jadi dia tuh pindah sendiri. Sebenarnya saya tuh nggak mau ngegeser ya, cuman dia pindah sendiri karena dia bilang ibaratnya dia itu tinggalnya aslinya di bukan Jeruk, Tanah Kusir. Dia bilang Tanah Kusir di sini nih, tempat saya kerja dulu tuh. Itu udah lama banget ya, udah pertama kali saya pindah di gedung ini udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi awal mulanya seperti itu ya. Jadi dia itu berasal dari Tanah Kusir bilangnya, makam Tanah Kusir. Buset dah, jauh banget ya, bisa kesini gitu. Gue juga bingung gitu, dari Tanah Kusir dia bilang. Akhirnya saya geser aja, ibaratnya dia bilangnya mau ke sana ya monggo silakan gitu. Saya pikirin ke sana biar gak ganggu yang tempat saya itu kerja atau tempat saya istirahat itu ya. Akhirnya dia itu mau digeser ke sana. Benar, itu nyata ya. Akhirnya pun saya tuh tercatat banyak banget kejadian. Sebenarnya banyak banget juga di sini, cuma saya nggak mau ceritain. Itu terakhir yang saya geser aja ya. Ini benar nyata, real. Orangnya masih ada. Teman saya yang istilahnya yang ngomong namanya Bang Sam. Itu dulu kerja di sini bareng sama saya juga. Udah lama. Namanya Samsuri ya. Itu real nyata, dia itu sering digangguin. Akhirnya saya penasaran itu sosoknya seperti apa gitu kan. Akhirnya saya itu geser benar-benar. Dia itu mintanya Tanah Kusir ya, oke, monggo terserah itu kan. Yang penting jangan ganggu gitu lah, jangan ganggu kita kerja, ganggu kita istirahat. Teman-teman saya semuanya, apapun yang ada di tempat saya istirahat itu keluarga semuanya. Siapapun yang mencolek saya harus terjun gitu. Entah itu maling apa aja, kalau udah masuk ke wilayah kita ya kita harus usir gitu. Benar, apapun merugikan udah kita babak gitu ya. Apalagi demit ya, tempiling ya, benar. Kayaknya dia itu saya geser ya, bukan saya itu bisa geser enggak ya, tapi dia maunya di situ ya monggo itu kan. Istilahnya seperti itu ya. Ini sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang datang itu banyak banget, tapi saya nggak mau ceritain ya karena waktunya terlalu lama juga. Kalau diceritain itu bisa sampai subuh, sampai imsak bener. Ini baterainya habis lah. Banyak banget sebenarnya, nanti kapan waktunya saya ungkap lagi sosok apa aja yang udah nyamperin saya gitu ya. Nah akhirnya ini next lagi ya, next menjelang saya itu terjun ke YouTube ya. Ini nyata, real, benar-benar saya nggak main-main, nggak istilahnya ngarang cerita. Kalau ngarang pasti gelagapan. Ini tanpa teks, tanpa naskah. Bener tuh, tanpa naskah. Saya itu apa adanya bro. Saya pakai celana pocket doang. Dan ini adalah bunganya sangat indah ya, Wijoyo Kusuma ya. Ini Wijaya Kusuma bro, ini tanaman saya. Karena saya dari dulu tuh suka Wijaya Kusuma ya. Bahkan di rumah saya dulu ada. Sampai gede banget. Jadi seperti itu ya. Singkat cerita, itu menjelang saya itu mau terjun ke YouTube misteri ya. Sebenarnya tuh saya terjun di misteri mulai tertarik gitu pas saya itu mengenal dengan si Nevan ya. Ya, itu adik angkat saya, namanya Nevan atau Panik Misteri ya dulu ya. Namanya Panik Misteri, sekarang Nevan official ya.
Jadi pertama kali saya itu tertarik di misteri, saya itu melihat tayangan dari Sinevan ya, ada yang angkat saya ngelihat, saya hanya komentator itu, jadi moderator itu ya, ada dia sering live ya dulu ya, saya sering komentator dan sering istilahnya memberitahu ke Sinevan itu penampakan yang asli, penampakan yang istilahnya yang tanpa disadarin ya, bukan yang asli, maksudnya yang tanpa disadarin itu ya. Saya itu sering sebut ini ada ini nih, ini ada sosok ini nih, saya sering komen di dia gitu kan, sampai si Nevan itu nggak percaya gitu kan. Benar, jadi saya itu dulu sering istilahnya meneliti ya penampakan yang tanpa disadarin, yang tak dilihat oleh si Nevan. Walaupun ada penampakan apa itu tetap ada yang lain lagi yang nggak kelihatan. Saya itu sering bilang hati-hati ada ini nih, hati-hati ini ada sosok ini. Saya peling ngomong benar. Kalau nggak percaya tanya diri ke Sinevan tuh. Sampai dulu tuh ada penampakan yang jelas banget yang benar-benar Sinevan itu nggak ngelihat itu loh. Padahal di sebelah nggak jauh dari penampakan yang dia itu juga. Kalau dia ngelihat mungkin cakep itu. Istilahnya jadi berapa penampakan itu. Saya lihat banget itu. Dan ada lagi ya. Dan setelah itu tek saya tertarik. Akhirnya masa saya ibaratnya saya kan dulu ngambilin videonya si Nevan juga ya, kalian bisa cek di channel Sehu Petualang Misteri ya. Di Sehu Petualang Misteri itu saya istilahnya dulu tuh menggunakan video-video dari si Nevan ya. Saya izin ke Nevan biar enak gitu ya, biar nggak re-upload gitu ya. Jadi saya izin, saya tuh minta potongan-potongan video dari live misterinya dia, saya foto yang bagus-bagus momen-momennya lah ya. Saya upload ke channel saya dan dia pun ngizinin ya, alhamdulillah. Dan saya tuh berpikir berapa tahun masa iya saya istilahnya ngambilin videonya si Nevan terus itu, saya kan gak enak ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian itu benar-benar di luar dugaan atau di luar rencana ya. Pas kebetulan waktu itu saya itu mudik ya, kalau nggak salah di tahun 2018an lah ya, 2018 ya, 2018 sama berapa ya, 2018 atau 19 lah gitu ya. Saya mudik, saya tuh nggak sengaja mudik juga itu, saya iseng ada libur panjang itu, saya mudik saya pakai motor ya. Dan itu pas lagi booming pertama kali Ujang Bustomi ya. Pertama kali saya tuh melihat Ujang Bustomi itu belum jutaan subscriber ya, dia masih udah rame cuman belum booming gitu loh, belum istilah menyebar subscribernya banyak, belum ya. Nah pas itu kebenaran saya tuh mudik lewat di daerah Cirebon ya. Pas lewatin lampu merah, saya kencengan, saya jam berapa lah ya, jam siang padahal loh, bangsa jam 12an ya, karena udah saya dengar itu pas azan ya, ada azan duhur ya. Saya naik motor kenceng karena kan udah capek dari semalam, saya sendirian naik motor ya dari Jakarta ke Tegal ya. Nah di Cirebon itu kan jalannya enak ya, lurus ya, serat gitu ya. Itu benar-benar jalan itu kayak trek Mandalika gitu. Lurus banget gitu ya. Saya kenceng gitu. Pas lampu merah itu hijau ya. Jadi pas saya lihat itu masih hijau, itu udah hijau ya. Ibaratnya makanya saya tetap tancap karena itu hijau, lampu merahnya itu udah hijau gitu ya. Jadi saya tetap hajar kan. Pas saya udah mau lampu merah itu saya lihat pas hijau warnanya ting gitu kan. Jadi kan tetap bablas dong, walaupun saya dari jauh tetap bablas itu. Nah, situ awal mulanya saya itu kagetnya itu setengah mutiar bocah. Benar. Jadi pertama kali itu saya naik motor kenceng banget, saya itu benar-benar nabrak gitu. Benar-benar nabrak, entah itu nenek-nenek atau kakek-kakek nggak jelas itu ya. Blok gitu kan. Tapi bingungnya apa? Bingungnya kenapa? Yang saya tabrak itu nggak ada bocah, nggak ada itu.
Saya sampai bingung, sampai saya bengong apa saya ngantuk apa gimana gitu ya. Itu saya sempat panik, sempat aduh mati nih saya di masa ini. Saya cari itu loh, bener orang kalau ibaratnya nabrak orang itu kan situ kan juga rame, banyak tukang becak juga ya di pinggir jalan gitu ya. Sampai ada lang rokok juga di situ di pinggir jalannya. Saya nyariin, saya turun set pinggir set, saya parkir di samping lang rokok. Saya langsung minggir balik lagi kan, saya parkir di situ, saya nyariin gitu loh. Sampai saya bingung nih, kok bisa gitu ya, gak ada siapa-siapa gitu loh. Kalau nabrak kan pasti kan pada teriak gitu ya. Akhirnya apa, saya berhenti kan, akhirnya gue nanya di situ pas di kejadian itu. Orang jalannya rame banget, kanan kiri masih ada tukang becak, ada tukang somai gitu ya. Sama lang rokok, warung kopi gitu ya, warkop. Saya akhirnya nanya, Bu, tadi saya itu nabrak loh. Nabrak apa mas? Gitu. Enggak ada nabrak apa-apa kok. Ibaratnya ibu-ibunya sama bapak-bapak. Enggak, tadi saya itu kan naik motor, tadi pas hijau, lampu hijau, saya itu nabrak orang gitu kan. Tapi kok enggak ada gitu kan. Enggak ada mas, orang tadi sampean ibaratnya emang ya enggak ada siapa-siapa kok ibaratnya. Enggak ada, kalau nabrak pada ngeliat lah, pada teriak gitu kan. Akhirnya saya bingung, saya sambil bengong demi itu saya benar-benar. Akhirnya saya berhenti, udah ngopi kan di situ warung rokok itu yang pas kejadiannya. Saya ngopi, saya bingung gitu ya, sambil bengang-bengong kan, kok bisa gitu loh. Apa gue nabrak demit itu kan. Nah akhirnya saya ngopi, tek tek tek. Nah pas itu akhirnya saya itu buka handphone sambil iseng-iseng. Nah pas saya itu lihat YouTube gitu kan, kok lihat Ujang Bustomi gitu ya. Saya belum paham Ujang Bustomi kok, lihat pas nongolnya di berandanya itu Ujang Bustomi gitu ya. Bener, pas lihat itu Ujang Bustomi gitu, lihat katanya Padepokan Anti Galau di Cirebon itu kan. Saya lihat di deskripsinya gitu kan. Nah ini Cirebon, saya iseng gitu, akhirnya saya iseng gitu, iseng tek, bener-bener itu saya tujuannya mau pulang kampung, tapi saya lihat di YouTube-nya Ujang Bustomi itu, saya lihat, saya iseng lihat Google Map itu kan, jaraknya itu cuma sekitar 2 kilo ya dari pas kejadian itu ke 2 kilometer, deket banget ini mah. Akhirnya saya itu udahlah, saya liatin Google Map pada Paranti Galau itu dari jalan raya itu 2 kilometer kan. Akhirnya saya ngikutin bener tuh, gue pas itu nggak ada basa-basi, saya ngikutin itu Google Map, saya ikut Ujang Bustomi. Nah pas itu pula buat ketemu Ujang Bustomi itu susahnya itu setengah mati lah. Kalau kalian nggak percaya, buktiin aja sendiri. Kalian datang ke rumah Padepokan Ujang Bustomi, Kang Ujang Bustomi itu, kalau mau ketemu sama dia itu benar-benar itu susah banget. Tapi herannya apa, pas kejadian itu pertama kali saya itu langsung ketemu sama Ujang Bustomi loh. Sampai saya foto-foto, ngobrol, sampai benar-benar saya kasih baju saya baru bikin, saya petualang misteri gitu ya, baru sablon gitu ya, saya juga bingung, saya pas bawa baju artinya tuh buat adik saya gitu kan, cuman saya kasih ke Ujang Bustomi, dia tuh pasti ingat lah kalau saya kasih baju ya, itu benar-benar. Dan di situ tuh ya ngobrol-ngobrol dikit-dikit, saya itu akhirnya di situ ada kepikiran itu ya. Pas saya baru masuk ke situ, itu saya ngerasa itu ada aneh gitu loh. Masuk ke tempatnya Kang Ujang Bustomi itu saya bingung gitu loh. Pertama kali masuk ke kapuranya, itu saya kayak orang bingung gitu loh. Benar itu, saya tuh merasa tuh kayak kok bisa gitu loh, kayak orang bingung gitu loh. Benar, kayak orang jelong gitu loh. Kok bisa, aneh banget itu. Akhirnya ketemu Ujang Bustomi, tek ya gitulah. Benar, kejadian nyata. Pokoknya adalah pembicaraan yang kita bicarain sama Kang Ujang, tapi saya nggak mau nyebutin ya, itu privacy saya. Jadi seperti itu, akhirnya saya itu benar-benar istilahnya memutuskan ya untuk terjun ke misteri, dan banyak-banyak kejadian yang di luar nalar juga ya. Dan saya mulai ke misteri
pertama kali habis dari pulang kampung itu, saya tuh langsung ajak teman saya mau ngetes itu, mau uji nyali lah istilahnya. Kalau itu saya tuh waktu itu saya itu pernah ngafalin itu ya, ngafalin sholawatnya Ujang Bustami ya. Sampai live itu sholawat Ujang Bustami 3 jam nonstop tanpa henti ya. Nah dari situ nih saya itu mulai agak sedikit kagum sama kamera saya, handphone saya ya. Karena handphone saya apa? Kenapa? Handphone ini yang saya pakai ini yang sering nangkep sosok-sosok yang di luar nalar, yang benar-benar saya itu kadang ngeliat itu ya. Tapi handphone ini sering nangkep gitu loh. Yang saya buktiin lagi, pertama kali saya itu menangkap sosok itu yang di luar nalar, di luar dugaan ya. Sosoknya itu segede rumah bocah. Temenan, saya nggak bohong. Ada videonya di video saya Jin Alam Official sama saya Petualang Misteri ada. Itu video pertama kali saya itu memulai explore ya, terjun langsung di YouTube ya. Itu kalau nggak salah di daerah Jakarta Barat ya. Itu saya itu berdua sama teman saya dari kameramen ya. Sampai teman saya itu sakit ya. Itu penampakannya benar-benar nyata, real ya. Itu segede rumah, mukanya doang. Ada itu videonya ya, kalian cari aja. Aduh, saya cerita udah sampai hampir 1 jam ya, karena waktunya terlalu lama. Nanti kapan waktunya saya ulas lagi pengalaman-pengalaman dan istilahnya kisah-kisah yang saya alamin. Itu benar-benar nyata, real, tanpa settingan, tanpa gimana pun, itu benar-benar nyata. Nanti ada sebuah kisah yang saya lihat itu, ada nih namanya setan hantu kisah apa namanya, adalah ntar lah pokoknya di episode selanjutnya nantilah. Jadi jangan lupa untuk tetap yakin, tetap optimis bahwa setan demit itu takut dengan manusia ya. Jadi kalian gak usah takut ya, tetap yakin ya. Wong Jawa jangan hilang Jawa nih, demit itu takut dengan kita jika kita itu yakin bahwa Allah bersama kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe saya Jin Alam Official dan Syekh Petualang Misteri. Dan jangan lupa sayangi tanaman Anda ya. Wijoyo Kusu atau Kisuryo Wijoyo Sao. Keren ya, udah ya. Tuh. Mungkin punya Wijaya Kusuma keren banget, merah coy. Oke lah, terima kasih, bye bye.